nama Nindi Wulandari dengan NIM 2304010098. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa tentang pajak. Ada 4 pokok pembahasan tentang pajak. Yang pertama adalah memahami saat terutang pajak atau tahun pajak, kemudian prosedur dan pembuatan NPWP dan NKPP, kemudian penghapusan NPWP dan NKPP, dan yang terakhir adalah memahami sanksi-sanksi. Nah, kita masuk ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu memahami saat terutang pajak atau tahun pajak. Tahun pajak adalah periode 1 tahun kalender yang digunakan untuk menghitung pajak terutang oleh wajib pajak atau WP. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, tahun pajak dapat sama dengan tahun kalender mulai dari 1 Januari hingga 31 Desember, atau berbeda jika WP memilih tahun buku yang tidak sejalan dengan tahun kalender. Contohnya, tahun pajak sama dengan tahun kalender. Misalnya, pembukuan mulai dari 1 Januari 2023 hingga 31 Desember 2023 disebut tahun pajak 2023. Kemudian tahun pajak berbeda dari tahun kalender. Contohnya, pembukuan mulai dari 1 Juli 2022 hingga 30 Juni 2023. Penting bagi WP untuk memahami tahun pajak karena ini berpengaruh pada pelaporan dan pembayaran pajak terutang. Selain itu, ada juga istilah lain seperti masa pajak atau jangka waktu 1 bulan, dan bagian tahun pajak, bagian dari jangka waktu 1 tahun pajak yang relevan dalam konteks perpajakan. Kemudian pokok pembahasan yang kedua yaitu prosedur dan pembuatan NPWP dan NKPP. Untuk memahami prosedur dan pembuatan nomor pokok wajib pajak atau NPWP dan nomor pengukuhan pengusaha kena pajak atau NPPKP, ada langkah-langkah dan syarat yang perlu diperhatikan. Yang pertama, NPWP. NPWP ini adalah nomor identitas yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan di Indonesia. Syarat pembuatan NPWP-nya yang pertama adalah harus warga negara Indonesia disertakan dengan fotokopi KTP. Kemudian yang kedua adalah warga negara asing atau WNA disertakan dengan fotokopi paspor dan kartu izin tinggal KITAP atau KITAS. Kemudian yang ketiga itu dokumen tambahan, yaitu surat keterangan kerja untuk karyawan, kemudian surat keterangan usaha atau SKU untuk wirausaha. Kemudian bagi wanita yang sudah menikah, fotokopi NPWP suami dan surat perjanjian pemisahan harta jika diperlukan. Nah, prosedur pendaftaran NPWP yang pertama adalah pendaftaran offline. Caranya datang ke kantor pelayanan pajak atau KPP terdekat, kemudian isi formulir permohonan NPWP dan serahkan dokumen yang diperlukan, kemudian mendapatkan tanda terima pendaftaran. Kemudian cara pendaftaran online yaitu dengan mengakses situs e-registration Direktorat Jenderal Pajak di erek.pajak.go.pajak.id. Nah, kemudian buat akun dan isi data diri, kemudian ikuti langkah verifikasi melalui email dan lanjutkan pengisian formulir. Kemudian NPPKP yaitu adalah nomor identitas yang diberikan kepada pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Syarat pendaftaran NPPKP itu yang pertama adalah memiliki NPWP. Kemudian dokumen pendukung seperti akta pendirian atau perjanjian kerjasama yang dilegalisasi. Kemudian prosedur pendaftaran NPPKP, yang pertama adalah prosedur pendaftaran NPPKP umumnya mengikuti langkah-langkah pendaftaran NPWP dengan penekanan pada dokumen yang menunjukkan status sebagai pengusaha kena pajak. Dengan mengikuti prosedur dan memenuhi syarat-syarat di atas, Anda dapat mendaftarkan NPWP dan NPPKP dengan lancar. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu memahami penghapusan NPWP dan NKPP. Penghapusan NPWP atau nomor pokok wajib pajak dan NKPP nomor kode pengusaha kena pajak adalah proses administratif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menghapus status perpajakan seseorang atau entitas yang tidak lagi memenuhi syarat. Kemudian penghapusan NPWP, dasar hukumnya penghapusan NPWP diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang menyatakan bahwa penghapusan dapat dilakukan atas permohonan wajib pajak atau secara jabatan oleh Kepala KPP atau Kantor Pelayanan Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan. Prosedurnya, permohonan wajib pajak dapat mengajukan permohonan secara elektronik atau tertulis, melampirkan dokumen yang menunjukkan bahwa mereka tidak lagi memenuhi syarat subjektif atau objektif.
Kemudian keputusan, Kepala KPP harus menerbitkan keputusan dalam waktu 6 bulan setelah permohonan diterima. Jika tidak ada keputusan dalam jangka waktu tersebut, permohonan dianggap dikabulkan. Kemudian pencabutan NKPP. Definisi pencabutan NKPP terjadi ketika pengusaha tidak lagi memenuhi syarat sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Hal ini dapat terjadi jika pengusaha pindah alamat, bubar, atau tidak memenuhi syarat lainnya. Kemudian prosesnya, permohonan pencabutan hasil disampaikan secara tertulis dengan melengkapi formulir yang diperlukan dan dokumen pendukung secara keseluruhan, baik penghapusan NPWP maupun pencabutan NKPP, bertujuan untuk memastikan bahwa data perpajakan yang ada akurat dan mencerminkan kondisi terkini dari wajib pajak. Kemudian kita masuk ke pokok pembahasan yang terakhir, yaitu memahami sanksi-sanksi. Nah, sanksi dalam hukum merujuk pada hukuman atau tindakan paksaan yang diterapkan kepada individu atau entitas yang melanggar norma, aturan, atau undang-undang. Sanksi ini berfungsi sebagai alat pemaksa untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum. Nah, jenis-jenis sanksi itu terdiri menjadi 3. Yang pertama adalah sanksi pidana, kemudian sanksi perdata, dan yang terakhir adalah sanksi administratif. Nah, sanksi pidana ini adalah sanksi atau hukuman yang dijatuhkan oleh negara atas pelanggaran hukum pidana. Jenis sanksi pidana tersebut meliputi hukuman mati diberikan untuk pelanggaran berat, kemudian penjara mengakibatkan kehilangan kebebasan, kemudian kurungan, hukuman penjara dengan waktu lebih singkat, kemudian denda, pembayaran sejumlah uang sebagai hukuman, dan yang terakhir adalah pidana tambahan seperti pencabutan hak-hak tertentu dan penyitaan barang. Kemudian yang kedua itu sanksi perdata. Sanksi perdata ini berkaitan dengan kerugian yang dialami pihak lain akibat pelanggaran. Jenis sanksi ini seperti yang pertama adalah ganti rugi, pembayaran untuk kerugian material dan imaterial. Kemudian denda, pembayaran kepada negara atau pihak yang dirugikan. Kemudian pencabutan kontrak, mengakhiri perjanjian yang dilanggar. Kemudian yang terakhir adalah injunksi, perintah pengadilan untuk melakukan atau menghentikan tindakan tertentu. Kemudian yang ketiga, sanksi administratif. Sanksi administratif ini diterapkan oleh pemerintah untuk menegakkan aturan administrasi. Contohnya termasuk paksaan pemerintah, tindakan nyata untuk mengakhiri pelanggaran. Kemudian denda administratif, pembayaran denda oleh individu atau badan hukum. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.